Saya paling senang kalau dengar Mas Namri bilang kamera roll, action. Action. Je ne parle pas français. Et vous? No. Now we are going to discuss about penggunaan adjective clause connectors dengan benar. Jadi an adjective clause is a clause that describes a noun. Jadi ini adjective clause itu klausa yang menggambarkan kata benda. Karena clause sebagai adjective, maka posisinya directly after the noun that it describes. Jadi posisinya setelah noun yang dideskripsikan. Karena posisinya sebagai adjektif, sekali lagi, karena fungsinya sebagai adjektif, maka posisinya directly after. Jadi muncul langsung setelah noun yang dideskripsikan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung-bingung memahami terlalu dalam. Langsung kita lihat bentuk dari contohnya. The woman is filling the glass. Ya, itu sudah menjadi kalimat sempurna. Klausa. The woman subject is filling verb, the glass object. Terus kemudian ada tambahannya lagi. That she put on the table. That she put on the table. Jadi klausa yang muncul setelah glass itu, that she put on the table, itu menerangkan glassnya. Yang dimaksud langsung muncul setelah nounnya itu ya seperti ini. Setelah glass langsung pakai konektor that. Kenapa pakainya that? Karena that bisa digunakan untuk menggantikan orang atau menggantikan benda. Setelah that muncul klausa lagi. That she put on the table. The woman, wanita itu, is filling, sedang mengisi. The glass, gelas. That di sini artinya yang ya, bukan itu. That she put on the table. Gelas yang dia taruh di meja. Jadi langsung menerangkan benda yang dimaksud. Munculnya langsung setelah benda yang dimaksud. Contoh yang kedua, supaya Anda tidak terlalu bingung, langsung melihat contohnya ya. The glass that she put on the table contains milk. The glass that she put on the table contains milk. Gelas yang dia isi, gelas yang dia taruh di meja berisi susu. Pembahasannya adalah that she put on the table muncul setelah glass. Karena yang diterangkan itu glassnya. Ya, yang diterangkan benda yang disebut dengan glass di sini, glass. Artinya gelas yang dia taruh di atas meja berisi susu. Dalam TOEFL, adjective clause ini berfungsi untuk membingungkan Anda semua dan saya supaya kita sedikit terkecoh dengan kalimat intinya. Sekali lagi tekniknya ketika Anda coba tutup pakai tangan atau jari Anda, that she put on the table, maka kita semua akan menyadari bahwa itu hanya tambahan saja. Intinya adalah the glass contains milk. Dengan memperpanjang kata-kata tersebut, kemudian kita sebagai participant of TOEFL test sedikit hilang konsentrasi atau sedikit kesulitan untuk mencari mana verbnya, mana subjeknya. Yang pada akhirnya ketika kita mau menjawab jawaban yang tepat, keraguan itu muncul. Namun sekali lagi, kalau kita mampu mengidentifikasi hal-hal yang semacam ini, mengetahui mana kalimat intinya, mana tambahannya, apa sih sebenarnya jebakan-jebakannya, maka jawaban yang kita inginkan, yaitu jawaban yang tepat, bukan tidak mungkin akan membantu kita mencapai nilai maksimal.
Ya, selanjutnya adjective clause connector nih ya, konektor untuk adjective clause itu jelas sekali, hanya ada 3. Kita mudah sekali untuk mengingat. Whom atau who, which, dan that. Ya, di sini I liked the book which you recommended. Yang perlu saya terangkan yang pertama, penggunaan mengenai who, whom, which, that. That yang pertama digunakan sebagai konektor yang menerangkan benda. Benda itu baik benda mati ataupun benda hidup, baik manusia ataupun benda mati. Jadi that bisa digunakan di mana saja. Ya, bisa for people or things. Kalau which hanya digunakan untuk menggantikan kata benda. Only for things. Whom atau who bisa digunakan untuk menggantikan orang. Contoh yang tadi saya sebut, I liked the book. Itu sudah menjadi klausa dan kalimat sempurna. I subjek, like suka juga sebagai verb. Kemudian the book sebagai objek. I like the book. Ini sudah menjadi kalimat sempurna. Namun kemudian muncul tambahan konektor di situ, ada which. Berarti dia mau menerangkan the book-nya itu. Which you recommended. You sebagai subjek, recommended sebagai verb. Berarti di sini setelah which wajib ketemu dengan subjek plus verb atau klausa. Oke. Kalau I like her, itu berarti tidak boleh menggunakan which. Harus menggunakan whom. I like the girl whom you recommended. Rekomendasi untuk apa? Untuk menjadi model, untuk menjadi partner kerja dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya, the book. Ini sebelum menjadi clause, dia mendadak menjadi the book, langsung muncul which. Berarti which ini kepengen sekali menerangkan tentang the book ini loh. The book which you recommended was interesting. Namun posisi yang tetap adalah setelah which tetap adanya klausa. Setelah which tetap harus ada subjek plus verb. Sekali lagi penekanannya adalah which itu digunakan untuk menerangkan benda mati. Note catatannya. The adjective connectors can be omitted. Nah, ini yang kemudian di dalam TOEFL membuat kita semakin tambah bingung. Catatannya di sini disebutkan adjective connector bisa dihilangkan. This omission is very common in spoken English. Jadi omisi ini atau penghilangan yang akan diterangkan nantinya ini sangat-sangat biasa digunakan dalam bahasa Inggris spoken, verbal, dalam conversation, or in casual written English, atau dalam penulisan bahasa Inggris. It is not as common in formal English or in structured questions on the TOEFL test. Atau ini enggak biasa sih kalau ada di bahasa formal bahasa Inggris atau di struktur pertanyaan di TOEFL. Namun bukan berarti tidak muncul. Tetap akan pasti muncul seperti contoh-contoh yang sudah keluar dan diberitahukan ke Anda sebelumnya. Mari kita latihan soal supaya lebih tajam lagi. Exercise 11. Kita kasih contoh dulu yang benar ya, nomor 1. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. It is important, sudah menjadi klausa, to fill out the form in the way, menerangkan itu ya, that you have been instructed. That dikatakan benar karena menggantikan bisa, orang bisa
benda mati. Setelah itu kemudian muncul you have been instructed, subject plus verb. Whom, saya ulangi, whom selalu harus diikuti subjek dan verb. Kalau who langsung verb. Ya, who langsung verb. Contoh selanjutnya adalah contoh yang salah. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Ini kalau pakai feeling aja sudah berasa nggak enak. Tapi kita nggak bisa juga mengidentifikasi sebuah pertanyaan dengan perasaan enak atau tidak enak ya, kecuali kalau sudah mentok, sudah mikirnya sudah nggak kuat, baru pakai perasaan. Coba kita analisa. The car, setelah the car langsung muncul which, artinya which ini mau menerangkan the car-nya. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Di situ sepanjang kalimat itu tidak ada verbnya. Sepanjang kalimat itu hanya sebagai noun, phrase, frasa. Bagaimana mungkin? Mungkin dengan cara gunakan tangan Anda atau jari Anda tutup setelah mulai dari which. Nah, tutup pakai tangan Anda. Karena which I have been driving for 5 years for sale at a really good price itu menerangkan car-nya. Atau jika Anda isi dengan verb, di mana posisinya yang tepat? The car which I have been driving for 5 years for sale adalah mengenai adjective clause yang direduksi atau reduced adjective clause. Adjective clause yang direduksi, maksudnya bagaimana nih direduksi? Direduksi berarti dihilangkan dong. Iya. Apanya? Yang dihilangkan adalah konektornya plus to be-nya. Syaratnya apa? Pelan-pelan ya. Inilah. Mari kita bahas reduced adjective clause. With a be verb in the adjective clause. Jadi adjective clause yang menggunakan who, which, ataupun that yang kemudian diikuti oleh be atau to be atau is, am, atau are, atau were, atau apapun bagian dari be tersebut boleh dihilangkan. Dihilangkan, ya, selama verb yang mengikutinya harus berbentuk ing atau berbentuk verb ketiga. Kalau kalimat tersebut adalah kalimat aktif, ketika who, which, that beserta to be-nya hilang, maka verb yang tertinggal di situ harus berbentuk ing. Namun jika kalimat itu adalah kalimat pasif, maka who, that, which beserta to be yang hilang itu digantikan dengan kata kerja bentuk ketiga. Itu prinsip dasar dan harus benar-benar dipahami. Oke. Aktif dan pasif. Kalau aktif, konektor dan be hilang, tapi berubah menjadi verb ing. Kalau pasif, konektor dan to be hilang, verbnya menjadi verb 3. Oke, catatannya di sini. To reduce an adjective clause, omit the adjective clause connector and the be verb. Kalau ingin mereduksi adjective clause, hilangkan konektornya dan be-nya. Dan to be-nya itu yang mau dihilangkan. Yang kedua, if there is no be verb,
kalau tidak ada be verb, kalau tidak ada to be-nya, omit the connector, jadi hilangkan konektornya dan ganti dengan verb ing. Oke, saya ulangi. Dan kalau mau menghilangkan, dihilangkan konektornya dan be-nya. Kalau be-nya tidak ada, ya sudah, hilangkan aja konektor dan verb-nya diubah menjadi verb ing. Yang ketiga, only reduce an adjective clause, hanya reduksi adjective clause jika the connector is directly followed by the verb. Hanya jika kalau konektornya langsung diikuti oleh verb. Maksudnya gimana? Kalau whom boleh enggak? Enggak boleh. Whom enggak bisa hilang. Ya, yang bisa hilang adalah who, which, that. Terus kemudian if an adjective clause is set off with commas, dan apabila adjective clause itu berada atau diatur dengan koma, reduced clause can be moved on the front of the sentence. Jadi kalau seandainya terpisah dengan koma, maka reduced adjective clause bisa dipindah ke depan kalimat. Jadi harus direduksi dulu, baru boleh pindah ke depan kalimat. Kalau belum direduksi boleh pindah ke depan kalimat enggak? Tidak. Mari kita langsung latihan soal ya, supaya kita terus terasah dengan soal-soal TOEFL. Exercise 13. Number 1 is correct. Number 1 adalah contoh yang benar. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. We will have to return the merchandise. Oh, susah ya bacanya ya. Nah, we will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. We will have to return the merchandise, itu sudah menjadi kalimat yang benar. Purchased, bentuk verb ketiga. Yesterday at the Broadway, keterangan boleh. Ada konektornya enggak? Tidak. Kenapa ini benar? Karena purchased bentuknya ketiga dan ini adalah kalimat pasif. Itu mengapa ini benar. Kalau diartikan, kami harus mengembalikan merchandise yang dibeli kemarin. Kalau pakai konektor jadinya bagaimana? Jadinya we will have to return the merchandise which were purchased. Ya, merchandise-nya banyak sedikit nih. Oh, satu ya, which was purchased yesterday. Jadi ada which, ada was. Itu yang hilang. Oke, contoh yang nomor 2. Ini adalah contoh yang salah. Kenapa salah? Mari kita bahas. The children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Ayo, ini seharusnya, mari kita lihat ya. Di situ ada dua verb ya, sat sama found. Masih ingat prinsipnya? Bahwa ketika Anda menemukan dua verb tanpa konektor, maka verb yang terakhirlah yang main verb. Pagi-pagi sambil ngopi, sambil belajar TOEFL, kita mulai dengan senyum dan kita mulai dengan pembahasan mengenai adjectives. Adjectives adalah kata sifat. Namun kata yang kita gunakan di sini berakhiran ed dan ing. Loh, kok bisa adjektif pakainya ed sama ing? Tenang, tidak usah terlalu pusing untuk memahami itu. Kita mau langsung melihat bentuknya saja supaya kita semua paham. Jadi tipe ing ini, verb ing ini berfungsi sebagai adjektif. Memiliki arti aktif, ya. Aktif dalam arti kalimat tersebut kalimat aktif. Digunakan untuk it does the action of the verb. Jadi melakukan action dari verb tersebut. Contohnya, the happily
Contohnya, the happily playing children, yang juga memiliki arti the children play. Nah, ini salah satu bentuk yang lain dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, dalam TOEFL, supaya kita juga bisa memahami bentuk-bentuk yang seperti ini. Sedangkan adjectives, fungsi adjektif, kata yang diakhiri dengan ed tapi berfungsi sebagai adjektif, di situ memiliki makna bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pasif. Jadi penggunaannya dia menerima action of the verb, kegiatan dari verb tersebut. Contohnya, the frequently played record. Ya, the frequently played record. Artinya ini sama dengan someone plays the record. Kalau tadi contohnya yang menggunakan ing, the happily playing children, itu artinya sama dengan anak-anak tersebut bermain happily, dengan bahagianya. Sedangkan yang bentuk ed ini, the frequently played record, memiliki arti seseorang plays the record, memainkan rekaman tersebut. Jika Anda masih bingung dan kurang paham mengenai ini, mari kita lihat contoh soal yang salah supaya kita memahami bagaimana benarnya sehingga kita bisa menjawab jawaban yang tepat. Contoh yang pertama. The teacher gave a quiz on the just completing lesson. On the just completing lesson. Coba kita artikan. Guru tersebut give, memberi, a quiz, sebuah pertanyaan, on the just completing lesson, dalam sebuah pelajaran yang baru saja selesai. Kalau completing lesson ini diartikan berarti completing lesson, pelajaran yang menyelesaikan. Jadi kalau diartikan ini akan rancu. Coba kita ganti dengan completed lesson. The teacher gave a quiz on the just completed lesson. Guru tersebut memberikan sebuah pertanyaan pada pelajaran yang baru saja terselesaikan. Diselesaikan. Yang baru saja selesai. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah completed lesson, bukan completing lesson. Jadi saudara-saudara, Anda semua harus paham betul bahwa ini adalah salah satu bentuk contoh jebakan yang ada di TOEFL. Completing lesson, completed lesson. Ini kalau pakai perasaan saja mesti jawabannya benar. Namun ketika kita sudah memahami, sudah naik level, sudah membahas yang dasar, kemudian naik level, sudah seharusnya sepantasnya kita juga memahami bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi harus bisa memaknai, harus bisa mengartikan apa maksud dari kalimat yang dimunculkan. Contoh yang kedua adalah contoh yang benar. There is a fascinating movie at the theater tonight. There is a fascinating movie at the theater tonight. Ada a fascinating movie. Film yang bagus lah ya. Di bioskop malam ini. Kalau kita artikan seperti tadi, benar adanya. Sedangkan kalau kita ganti dengan fascinated, coba kita ubah ya. Kita ubah dengan menggunakan bentuk ed. There is a fascinated movie. Kalau fascinated movie berarti artinya film yang dibaguskan. Aneh ya? Nah, ini yang menjadi pelajaran penting, bahwa kita harus tahu bagaimana, di mana, apa yang kita tempatkan lebih tepat dalam sebuah kalimat. Nampaknya ini ing ketemu noun itu seperti verb ketemu noun, tapi fascinating, completing di sini fungsinya sebagai adjektif, kemudian baru menemani noun. Yang ingin saya tekankan, sekalipun kemudian Anda tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan fungsi adjektif ini, tapi Anda harus paham, harus mengerti
Yang pertama, ini adalah bentuk jebakan yang lain dalam TOEFL. Kemudian yang kedua, ada hanya dua bentuk di situ. Kalau tidak pakainya ing, berarti pakainya bentuk ed. Kalau Anda ragu, Anda hanya tinggal mengubah apakah ini ing, apakah ini ed. Coba masukkan dua bentuk tersebut dalam kalimat yang sekiranya Anda ragu. Ya, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. They thought that it had been very satisfied dinner. Ya, satisfied dinner. They thought, mereka pikir, that it had been, bahwa ini telah menjadi a very, sangat satisfied dinner. Kalau satisfied dinner ini artinya berarti makan malam yang puas. Makan malam yang puas. Tapi kalau kita artikan, kita coba ganti dengan satisfying. Coba ya. They thought that it had been a very satisfying dinner. Jadi mereka pikir bahwa it had been, ini telah menjadi a very satisfying dinner. Makan malam yang sangat memuaskan. Ini harus hati-hati, harus benar-benar memahami. Jadi jangan hanya pakai perasaan, diamati betul-betul. Kalau Anda menjumpai bentuk ing plus noun, bentuk ed plus noun, coba Anda perhatikan betul dan coba diartikan. Ya, prinsipnya itu. Terus, ya, salah. Contoh yang terakhir yaitu, mari kita simak bersama yang nomor 3. Your view has some validity. However, we do not have alike opinions on the matter. Di sini penggunaan alike menjadi sorotan karena alike ini kurang tepat kalau masuk dalam kalimat ini. Seharusnya we do not have like opinions. Walaupun alike dan like di sini memiliki arti yang sama, yaitu seperti. Tapi cara mudahnya adalah kita memahami dengan alike biasanya muncul di akhir dan tidak diikuti noun. Ya, kalau like ini diikuti noun. Itu saja prinsipnya. Selanjutnya kita masih ada pembahasan soal skill 49 dan 5 sampai 51. Coba kita lihat latihan yang pertama. During the annually salmon migration. Ini sudah berasa nih. During the annually salmon migration from the sea to fresh water, Alaska's McNeil River becomes a gathering place for brown bears waiting eagerly to catch their fill. Jika Anda ketemu dengan contoh soal yang seperti ini, yang sudah pasti jelas di garis bawahi yang ditanyakan, apakah A, B, C, atau D yang salah, kita langsung fokus di garis-garis tersebut saja. Kita mulai dari yang D. Eagerly benar atau tidak? Eagerly muncul setelah verb. Waiting eagerly berarti benar, menunggu dengan sangat, menunggu, ya bisa diartikan dengan keinginan yang besar dia menunggu. Bisa diartikan juga sabar. Dalam konteksnya seperti ini ya. Terus kemudian yang C. A gathering place. Nah, masih ingat ya bentuk ing adjektif itu? A gathering place, tempat berkumpul. Kalau diartikan juga becomes a gathering place. Becomes a gathering place itu artinya menjadi tempat berkumpul, berarti benar. Ya. Terus kemudian yang B. Fresh water. Fresh adjektif, water noun. Boleh adjektif plus noun. Kalau kita lihat kata sebelumnya juga from the sea to fresh water. Dari laut ke air yang segar. Jadi ini juga benar. Berarti A yang salah. Apanya yang salah di situ? During the annually salmon migration. Annually secara tahunan, tapi kalau annual tahunan. Jadi di sini yang paling tepat penggunaannya bukan annually salmon. Karena yang dibutuhkan adalah adjektif ya, bukan adverb.
the annual salmon migration. Itu yang lebih tepat. Ada komentar, Mas Wiku? Hah? Oke. Ya, oke. Saya mah belum lihat ini. Oh iya, oke. Dikat atau lanjut? Lanjut aja, oke. Ya. Yang terakhir. Dari tadi yang terakhir ya. Gak apa-apa, yang penting latihan terus supaya kita tambah tajam, tambah pinter, tambah ngerti tips triknya. Yaitu contohnya ini, mari kita simak. Edelman stresses the mounting evidence showing that greatly variation on a microscopic scale is likely. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, like, alike, likely, unlike, unlikely. Likely ini artinya sangat berbeda dengan like ataupun alike. Likely di sini artinya sama seperti maybe, sama seperti perhaps, sama seperti probably, yang berarti mungkin. Ya, yang berarti mungkin. Jadi kalau kita bahas D benar, karena likely itu muncul setelah to be. Sementara yang C, ini yang harus kita perhatikan ini. Yang namanya adverb itu hanya bisa mendeskripsikan, masih ingat, verb, adjective, dan adverb itu sendiri. Tapi di sini yang dibutuhkan adalah subjek. Masih ingat ya, bahwa setelah konektor harus ada subjek dan verb alias klausa. Tapi setelah Z di sini malah muncul greatly variation. Seharusnya bukan adverb plus noun, tetapi adjective plus noun supaya menjadi noun, supaya menjadi subjek. Jadi jawabannya seharusnya that great variation on a microscopic scale. Nah, itu jadi frasa is likely. Jadi greatly di sini kurang tepat penggunaannya. Yang tepat adalah great. Kalau kita sudah menemukan, maka tidak perlu lagi melihat yang B dan A. Kesimpulannya adalah sekali lagi bahwa verb ing plus noun ya berarti itu menunjukkan kalimat yang dia sampaikan itu kalimat aktif. Tetapi kalau ada bentuk ed ya, bentuk ed, verb plus ed plus noun, berarti kalimat tersebut adalah kalimat pasif. Itu juga harus perlu diingat.